Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Saya berharap kita telah menyiapkan tempat dan juga waktu kita dengan baik, terlebih hati kita sebelum kita berelasi dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah tingginya aktivitas kita, kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan jasmani kita. Karena itu sediakan waktumu sejenak, beberapa puluh menit saja untuk kita berelasi dengan Dia. Betapa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan menopang kita. Karena itu kehidupan iman dan rohani kita akan selalu kuat jika kita berelasi dengan Dia. Karena itu marilah kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 111, Ke Dalam Hati Yesus. Mari kita masuk terus di dalam hati Yesus, memahami Dia, mengenal Dia, dan hidup dekat dengan Dia, dan segala hal yang Dia katakan menjadi hal yang berkat bagi kita. Kita naikkan pujian ini Ke Dalam Hati Yesus. Kepada 4 bait kita naikkan semuanya. Ke dalam hati Yesus ku masuki terus, ku hendak tahu sebabnya ku dikasihinya, mengapa ku diangkat dari cemar nangis, ditolongnya, diselamatkan, sungguh amat ajaiblah. Dua, ke dalam nikmat Yesus ku masuki terus, ku terima berkat-Mu genap yang limpah dan kudus, ku turutlah sabdanya, ku serahkan diriku, penolongku dan kuatku, serta-Mu ku amanlah. Musik saja. Bait yang ketiga. Ke dalam salib Yesus ku masuki terus, dari kebun sehingga ke bukit Golgota, ku turut minum cawan yang pahit dan pedih, penolongku dan kuatku, serta-Mu ku amanlah. Terakhir, ke dalam suka Yesus ku masuki terus, kesukaanku dapat yang indah dari emas, ku bersenang selalu, baik sukar dan
sukai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami terus boleh berada bersamamu dan Engkau bersama kami. Biarlah hari demi hari kami boleh terus menyelami hati Yesus. Kami terus masuk ke dalam hati-Mu, mengenal Engkau secara dekat, memiliki keintiman yang begitu dekat dan kuat bersama dengan Engkau. Sebab itulah kunci kekuatan kami Tuhan. Itulah kunci kemenangan kami untuk berjalan di dunia ini. Biarlah Allah sendiri yang menuntun kami dan berjalan di depan kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak takut dan khawatir. Sebab Tuhan di depan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah kepada kami sebelum nanti kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan dari 116. 116 ini bicara tentang dari sumber kesembuhan. Yesuslah sumber kesembuhan kita. Dan mari kita naikkan ini dengan sedikit semangat, sehingga kita boleh menangkap daripada pesan yang lebih tegas untuk kita. Kita naikkan pujian ini 4 bait. Dari sumber kesembuhan, lihatlah darah indah yang ngalir dari Golgota, sana Yesus matilah. Dari sumber kesembuhan juga bagi jiwa tubuhku, sumber kesembuhan yang terindah, terpujilah namamu. Dari sumber kesembuhan jiwamu disucikan. Marilah orang berdosa, dosamu dihapuskan. Ku mau masuk sumber kesembuhan bagi jiwa tubuhku, sumber kesembuhan yang terindah, terpujilah namamu. Musik saja. Bait yang ketiga. Dari sumber kesembuhan, salahmu terampunlah. Jua pandang Yesus dan hiduplah, bebanmu serahkanlah. Ku mau masuk sumber kesembuhan bagi jiwa tubuhku, sumber kesembuhan yang terindah, terpujilah namamu. Bait yang terakhir. Dari sumber kesembuhan, tempat amat indahlah, juru selamat memanggil, anakku oh masuklah. Ku mau masuk sumber kesembuhan bagi jiwa tubuhku, sumber kesembuhan yang terindah, terpujilah namamu. Saudara-saudara, kita tinggal seminggu lebih lagi untuk masuk ke dalam Jumat Agung dan Paskah. Ada satu ayat yang sering kali dibacakan ketika kita merayakan, mengingat kembali Yesus yang mati, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata demikian: Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya mau ulangi kalimat yang terakhir. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, banyak orang keliru, apa sih itu bilur-bilur? Apakah bilur itu sejenis cairan atau yang dimaksud adalah juga darah Kristus begitu? Saudara, kalau kita belajar tentang bilur, maka konotasi pertama yang ada di pikiran kita adalah, wah, ini bilur seperti obat yang Tuhan Yesus tumpahkan dari kayu salib, dan bilur itu bisa menyembuhkan penyakit jasmani kita. Nah, saudara-saudara, seringkali kita keliru di sini. Oh, sebenarnya yang dimaksud dengan bilur itu bukan sejenis cairan, atau juga bukan bicara tentang yang namanya darah Kristus, bukan. Bilur Kristus atau bilur itu di dalam bahasa Ibraninya adalah kaburah, atau dalam bahasa Yunaninya moloh. Dua kata ini bicara tentang luka Yesus. Kalau kita lihat seseorang, kalau dia dipukul, maka dia penuh dengan luka-luka. Baik luka yang sobek maupun luka yang sifatnya lebam sampai kebiru-biruan, ya. Dan luka-luka ini disebut bilur-bilur. Jadi sebenarnya bilur-bilur itu bicara tentang luka-luka Yesus, ya. Sehingga kalau Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ini bukan bicara kesembuhan jasmani. Kita dulu sering disogokin dengan satu pujian anak sekolah minggu, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Lalu asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Wah, langsung kita berpikir bilur Kristus menyembuhkan fisik kita, jasmani kita. Padahal yang dimaksudkan oleh bilur di sini adalah luka-luka. Nah, lalu apa yang disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus? Kalau bukan sakit jasmani kita, maka kita bisa melihat di dalam ayat-ayat, banyak ayat Alkitab, yang dimaksud di kesembuhan di situ bukanlah kesembuhan jasmani, tetapi yang dimaksudkan di kesembuhan di situ oleh bilurnya adalah kesembuhan dari penyakit dosa. Nah, inilah maknanya. Saudara-saudara, menjelang kita nanti memasuki Jumat Agung dan hari Paskah, ayo kita bereskan hati kita sekali lagi. Datang pada Tuhan. Sebab oleh bilur-bilur Kristus, oleh luka-luka yang Kristus pernah alami, semua itu telah menjamin kesembuhan kita atas dosa kita. Biarlah kita boleh merenungkan ini sebagai persiapan sebelum nanti minggu depan kita boleh merenungkan arti kematian Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kita. Kita naikkan satu pujian yang tadi saya nyanyikan, pujian sekolah minggu, bilurnya, bilurnya. Setelah itu kita akan dipimpin di dalam doa syafaat oleh dua diaken kita. Yang pertama nanti diaken Piska Lauren, dan nanti akan disusul oleh diaken Salim. Kita naikkan pujian ini, bilurnya, bilurnya. Ingat, ini bukan kesembuhan atas penyakit jasmani, tapi penyakit dosa. Karena itu ketika kita naikkan pujian ini, kita bayangkan bagaimana Kristus yang lebam-lebam, luka-luka, dan oleh semua itu dosa kita diampuni. Kita naikkan pujian ini, bilurnya, bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Sekali lagi, bilurnya,
silakan Diaken Piska akan pimpin kita dalam doa. Untuk doa syafaat kita yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, kondisi ekonomi, keamanan, dan setiap pemerintahan kita, terlebih khusus untuk Presiden kita Joko Widodo dan juga beserta jajaran yang bertugas. Kita berdoa untuk penanganan pandemi yang masih belum selesai, pasien-pasien yang masih sakit dan terpapar. Kita berdoa untuk para medis dan vaksinasi booster. Kita juga berdoa untuk kondisi kelangkaan minyak goreng yang ada di negara kita. Kita berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia, khususnya untuk negara Ukraina dan juga para korban dan pengungsi yang ada. Kita bersama-sama bersatu hati, kita mau membawa doa dan permohonan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami rindu untuk datang berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa yang kami cintai ini, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berada di tengah-tengah negara ini. Kami bersyukur untuk setiap pemerintahan yang telah Tuhan tentukan. Tuhan berkati Presiden kami Joko Widodo dan juga setiap jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan tolong pemerintahan kami ini, berikan hikmat dan bijaksana dalam setiap keputusan yang mereka putuskan untuk kemajuan, kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami serahkan kondisi ekonomi bangsa negara kami ini, keamanan di tengah-tengah bangsa negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap aparat yang ada, setiap pemerintahan untuk bersatu hati melayani, dan setiap masyarakat juga boleh dengan taat menaati setiap peraturan yang ada di bangsa negara ini. Tuhan, kami tahu di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih belum pulih total, masih banyak pasien-pasien yang masih terpapar. Kami berdoa Tuhan, biarlah oleh kuasa Tuhan, Tuhan boleh pulihkan setiap pasien yang terpapar ini. Tuhan berikan kekuatan untuk setiap para medis yang masih berjuang untuk merawat, untuk memulihkan keadaan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan untuk setiap proses penyaluran vaksinasi booster dimanapun. Tuhan kiranya memakai sarana yang ada. Tuhan memberkati setiap sarana-sarana yang telah ditentukan untuk menyalurkan vaksinasi booster ini, agar setiap masyarakat boleh mendapat bagian dari vaksinasi ini. Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan kondisi di mana ada berbagai kelangkaan yang ada di tengah-tengah negara kami, khususnya Tuhan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak goreng yang langka. Tuhan, Engkau kiranya menolong ya Tuhan pemerintahan kami boleh memberikan solusi yang terbaik. Tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia. Tuhan, kami percaya Tuhan tak pernah tutup mata. Tuhan melihat setiap kami, anak Tuhan, umat Tuhan di dunia ini. Siapapun dan dimanapun ya Tuhan, setiap korban yang ada, biarlah Tuhan senantiasa menolong, memulihkan ya Tuhan keadaan-keadaan para pengungsi, terlebih khusus di negara Ukraina. Kami rindu ya Tuhan, Engkau melawat dan menolong dunia ini, agar kami melihat suatu pendamaian ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan, kiranya seluruh bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memulihkan setiap bangsa yang dalam konflik ini.
kasih ya Tuhan, kami boleh berada saat ini untuk berdoa. Biarlah Tuhan Kau menjawab setiap seru doa kami ini tepat dan indah pada waktunya. Di dalam satu nama kami telah berdoa dan bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pokok doa kedua, kita akan berdoa untuk GP Kids Kelapa Gading. Kita mau berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Ipin Alang, para diaken dan para aktivis yang setia melayani di masa pandemi ini. Kita juga mau berdoa untuk setiap komisi yang ada, komisi sekolah minggu, pemuda maupun komisi wanita. Dan kita juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di masa-masa yang sukar saat ini. Biarlah agar jemaat tetap setia melayani, tetap setia beribadah, tetap setia untuk memberitakan Injil. Dan kita juga mau berdoa untuk ibadah online yang kita adakan setiap minggunya. Kita berdoa untuk tim ibadah yang saat ini juga berencana untuk melaksanakan ibadah secara tatap muka. Kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan jika pada malam ini kami boleh ada bersama-sama untuk berdoa. Kami mau menyerahkan untuk GP Kids Kelapa Gading ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan terutama untuk Pak Gembala kami, Pendeta Ipin Alang beserta keluarga, Semu juga Ica, biarlah Engkau pimpin dan sertai. Engkau yang tolong buat keluarga ini, pimpin, berikan kesehatan dan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, agar mereka boleh melakukan aktivitas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai Musu Ipin di dalam menggembalakan segenap jemaat. Begitupun pekerjaannya sebagai sekum di sinode, juga dalam menyelesaikan disertasinya. Biarlah agar Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Berikan hikmat, tambahkan kebijaksanaan, sehingga boleh melayani dengan luar biasa. Tuhan yang sertai. Juga sertai untuk Semu, Mariam di dalam memimpin sekolah minggu, juga komisi wanita. Tuhan juga yang boleh tambahkan hikmat dan bijaksana, berikan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dua komisi ini boleh terus bertumbuh. Dan biarlah melalui komisi ini nama Tuhan dimuliakan. Juga kami berdoa untuk Ica yang saat ini juga mungkin sedang bergumul untuk menghadapi masa depannya, untuk menentukan jurusan kuliahnya. Tuhan kiranya boleh pimpin, Tuhan boleh berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh memilih jurusan yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan pakai Ica di dalam kehidupannya agar hidup memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk beberapa komisi. Kami berdoa untuk komisi sekolah minggu, menyerahkan segenap anak-anak kami Tuhan. Biarlah melalui ibadah online, persekutuan sekolah minggu secara online yang mereka ikuti, iman anak-anak kami terus bertumbuh. Mereka terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah agar firman Tuhan ini boleh tumbuh di hati mereka, sehingga iman mereka terarah kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan di kemudian hari. Kami juga mau berdoa untuk komisi pemuda remaja. Biarlah agar Tuhan berikan kesetiaan bagi mereka untuk tetap beribadah meskipun secara online. Tuhan yang pimpin setiap mereka, bagi mereka yang saat ini masih sekolah. Tuhan juga yang tolong dan pimpin agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan pimpin buat mereka yang sudah bekerja. Biarlah agar Tuhan yang tuntun, agar semua aktivitas mereka serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk komisi wanita, ibadah yang diadakan secara online setiap minggu pertama di awal bulan. Kiranya melalui ibadah-ibadah yang mereka ikuti, melalui firman Tuhan yang terus ditaburkan dalam hati setiap mereka, para wanita yang berada di GP Kelapa Gading ini boleh bertumbuh, boleh mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Dan biarlah agar Tuhan jadikan mereka semua ibu rumah tangga yang baik. Tuhan juga sertai mereka yang bekerja. Tuhan yang pimpin mereka semua, sehingga pertumbuhan terus terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk segenap jemaat di dalam masa-masa yang tidak gampang ini Tuhan. Tuhan terus tumbuhkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan tetap pimpin mereka semua
agar terus taat, agar terus rajin dan setia berdoa. Tuhan yang pimpin mereka semua untuk tetap melayani, memberitakan Injil-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan sertai segenap jemaat kami semuanya Bapa yang bergumul. Kiranya Tuhan yang boleh bukakan jalan bagi setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Biarlah Bapa agar Engkau yang tuntun segenap jemaat kami, sehingga pertumbuhan iman terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk ibadah online yang terus diselenggarakan setiap minggunya. Tuhan berikan tim pelayanan ini hati yang tulus dan tertuju hanya kepada Tuhan, motivasi yang benar dalam melayani. Tuhan berikan kesatuan hati buat kami semua, agar kami benar-benar melayani dengan hati yang fokus kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, Tuhan juga sertai rencana ibadah tatap muka yang akan kami buka kembali. Biarlah agar semuanya terjadi turut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang bukakan jalan bagi kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tahu. Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau belajar tentang dosa, maka dosalah sumber segala sesuatu yang menyebabkan chaos, yang menyebabkan masalah, dan juga yang menyebabkan segala pertentangan dan juga peperangan di dunia ini. Karena itu biarlah di masa raya Jumat Agung dan masa Paskah nanti, dunia ini boleh melihat kembali kepada salib Kristus. Salib yang menyembuhkan, yang memulihkan dari penyakit dosa. Baik, mari kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini. Saya ajak kita untuk berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan buat kami untuk berelasi dengan Tuhan, untuk berdoa bersama-sama dengan umat-Mu. Dengan demikian semua seruan, semua permohonan kami dan juga harapan kami akan Tuhan telah kami sampaikan. Kami mohon biarlah Allah sumber berkat itu boleh memberkati setiap kami dengan segala pergumulan kami masing-masing. Karena itu Tuhan, bawalah kami untuk mengalami Tuhan di masa raya Paskah nanti. Kami tidak hanya sekedar merayakan, tapi kami juga betul-betul boleh mengalami peristiwa Yesus mati, Yesus mengampuni dosa kami dan memulihkan kami. Sembuhkanlah kami ya Tuhan. Kami percaya kepada Kristus yang penuh luka itu dan akhirnya mati menyerahkan nyawanya, dan olehnya kami semua sembuh. Terpujilah Engkau Tuhan, lepaskan dan bebaskan kami semua dari setiap persoalan yang menghimpit kami, biar kami boleh menjalani hidup kami ke depan dengan penuh kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sudah ikut doa pada malam hari ini. Biar damai sejahtera dan sukacita dan jawaban doa Tuhan terus karuniakan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Boleh beribadah dan berdoa. Dan sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.